Dan Hadiwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. Mengapa iri, dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci persaudaraan. Ketika darah saling membau, saling menghancur. Kau ganti cinta, kau kobarkan api di bukit menoreh. Api di bukit menoreh. Serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Mintarja. Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh A. Mustad Jafar. Teknik dan montase Tri Hastomo dan Ending Cikeas. Pengarah suara Indra Mahendra. Sutradara Bahar Mari. Pada seri yang pertama ini menampilkan Fitra Hartono sebagai Untara, Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, dibantu oleh Bram, Reddy dan Joko, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Pertempuran besar berkecamuk antara pasukan Pajang dan Jipang. Pasukan Jipang terdesak hingga mereka mundur ke sisi sungai di seberangnya. Di saat kritis, muncul Arya Penangsang, menunggang kuda hitam yang bernama Gagak Rimang dengan tombak terhunus di tangannya. Kemunculannya ini mewujudkan lawan atau prajuritnya sendiri. Kemunculan Arya Penangsang mampu mengkocar-kacirkan pasukan Pajang yang sebelumnya berada di atas angin. Semangat pasukan Jipang pun kembali bangkit dan berbalik ikut rajanya menyerang lawan. Melihat sepak terjang Arya Penangsang, para petinggi pasukan Pajang segera berembuk. Tak lama kemudian muncul Sutawijaya dengan kuda betina berwarna putih dan bersurai pedang. Melihat kuda betina masuk arena pertempuran, Gagak Rimang jadi birahi dan berubah liar. Arya Penangsang sulit mengendalikan kuda dan akhirnya terjatuh.
Kesempatan itu tak disia-siakan oleh Sutawijaya. Ia langsung menyerbu dan menusukkan tombaknya ke perut Arya Penangsang sampai ususnya terburai keluar. Arya Penangsang yang memiliki ilmu kedikdayaan tingkat tinggi tidak langsung mati. Ia malah geram kepada Sutawijaya. Saking terburu-buru, Arya Penangsang refleks membelitkan ususnya ke keris pusakanya, Kiai Setan Kober, yang terselip di pinggangnya. Dengan bernafsu, dikejarnya Sutawijaya hingga tertangkap. Sutawijaya tak berdaya dicengkram oleh tangan Arya Penangsang. Karena bernafsu, Arya Penangsang jadi ceroboh. Dia segera mencabut keris Kiai Setan Kober untuk ditusukkan ke dada Sutawijaya. Tapi sial, keris Kiai Setan Kober yang keluar dari sarangnya itu secara tidak sengaja memotong ususnya sendiri. Setelah Arya Penangsang tewas, pasukan Jipang terdesak dan tercerai berai. Medan pertempuran jadi senyap. Mayat-mayat bergelimpangan dengan luka yang beraneka ragam. Panji-panji kebanggaan pun menjadi compang-camping tiada arti. Nun di kejauhan, di tepi hutan yang sepi, tiba-tiba terdengar derap langkah kaki kuda yang berkejar-kejaran. Rupanya seorang laki-laki yang dalam keadaan terluka dikejar-kejar oleh dua orang penunggang kuda. Laki-laki yang mengejarnya itu adalah prajurit pasukan Jipang, sementara yang dikejarnya adalah seorang telik sandi. Sial, mereka masih terus mengejarku. Aku harus mempercepat lari kudaku. Hiya, 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 hiya. Keparat, dia makin mempercepat lari kudanya. Kita jangan sampai kehilangan dia. Ayo kita percepat lari kudanya. Hiya, 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 hiya. Nah, di depan sana aku melihat ada sebuah pasar. Aku harus masuk ke sana untuk mengecoh mereka yang mengejarku. Hiya, hiya! Hei, pelan-pelan, ini pasar. Enak saja koleksi. Woi, hati-hati. Banyak orang. Pelan-pelan kalau dicegah. Sial, kita tidak bisa berlari kencang di tengah keramaian begini. Iya. Salah-salah kita bisa dikeroyok orang sepasar. Kalau begitu, kita perlahankan saja. Ya, 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 ya. Maaf Kisanak, kami sedang terburu-buru. Permisi, kami hanya mohon lewat. Sobat, kita jangan menunjukkan sebagai prajurit Jipang. Bersikaplah yang tenang, senyumlah kepada mereka. Iya. Kalau mereka tahu kita prajurit Jipang, bisa-bisa kita dikeroyok mereka. Tapi ngomong-ngomong, mana buruan kita? Sial! Kita kehilangan buruan kita lagi. Untunglah, aku bisa meloloskan diri dari kejaran orang-orang Jipang. Tapi,
luka di tubuhku semakin parah dan langit pun mendung. Sebentar lagi hujan. Aku harus cepat-cepat pergi dari sini. Hiya, hiya, hiya. Lewat di Jati Ano, jendela kamar terkuak cukup keras, kemudian bergoyang-goyang dihempas angin. Lampu tempel di kamar pun bergoyang-goyang dan hampir mati. Sedayu yang sedang berbaring di kamarnya tersentak. Kakang Untara. Loh, jendelanya terbuka. Hah? Genderuwo. Aku harus keluar dari kamar. Kakang Untara. Kakang Untara. Ada apa, Sedayu? Ada genderuwo masuk lewat jendela, Kakang. Itu hanya bayanganmu saja. Mungkin yang kamu lihat hanya dalam mimpi. Sejak tadi kan kamu sudah tidur. Tadi memang aku sudah tidur, Kang. Tapi aku terbangun ketika pintu jendela terbuka keras. Aku melihat sesosok makhluk dan... Kakang. Kenapa kamu jadi ketakutan begini? Ayo, lepaskan pelukanmu dan bukakan pintunya. Itu genderuwonya datang, Kakang. Kamu ini seperti anak kecil saja. Ayo cepat, bukakan pintunya. Loh, suara ketukannya jadi lemah dan hilang. Aku tidak mengerti, Kakang. Kalau begitu, aku yang akan membukakan pintunya. Aku ikut, Kang. Kakang, aku takut. Aku kenal dengan orang ini. Sedayu, ayo, bantu aku membawa orang ini ke dalam rumah. Kita letakkan tubuhnya di balai ya. Apa yang terjadi denganmu, sobat? Cepat, katakan. Topati akan menyerang sangkal putung. Topati akan menyerang sangkal putung? Kapan penyerangan itu akan dilakukan? Mereka akan menyerang saat fajar. Saat fajar. Dia meninggal, Kang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang, baru kali ini aku melihat orang meninggal di depan mataku. Tidak apa-apa, Sedayu. Terus, apa yang akan kita lakukan, Kang? Aku harus berangkat ke sangkal putung. Jangan, Kakang. Aku tidak punya waktu lagi. Sisa-sisa laskar Arya Penangsang menjadi gila dan liar. Aku harus memberitahu Paman Widura di sangkal putung. Kalau tidak, akan banyak korban yang akan jatuh lagi. Apa tidak ada orang lain lagi yang bisa pergi ke sana, Kang? Sudah larut malam begini, aku mau minta tolong siapa lagi? Aku sendiri yang akan pergi ke sangkal putung. Lalu, aku sendiri dengan siapa nanti di sini? Begini saja. Besok pagi kau pergi ke Banyu Asri. Untuk sementara, kau tinggal di sana sampai aku pulang. Ya? Tapi, Kang, malam ini aku takut tinggal di sini sendirian. Masa aku di sini cuma berdua dengan mayat? Aku takut, Kang. Sedayu, usiamu sudah cukup dewasa. Pada saat seusiamu, Mas Karebet sudah menggemparkan Demak. Dan Sutawijaya berhasil mengalahkan Arya Penangsang. Tapi aku kan bukan mereka, Kakang. Memang betul. Tapi setidaknya, kau harus malu pada dirimu sendiri. Tapi aku takut, Kang. Bagaimana ya? Aku tidak mungkin meninggalkan Sedayu di sini. Bisa-bisa dia mati ketakutan. Ya, mungkin dia harus ikut denganku. Bagaimana kalau kau ikut saja? Ah? Ikut ke sangkal putung? Iya, bagaimana? Ikut aku atau tinggal di rumah? Dua-duanya tidak menyenangkan. Tapi kau harus memilihnya. Hidup ini harus punya pilihan, Sedayu.
Tapi bagaimana kalau dalam perjalanan kita berjumpa dengan Laskar Jipang, Kakang? Sama saja pilihannya. Bagaimana kalau Laskar Jipang yang datang ke rumah ini? Betul juga ya, Kang. Aku bawa kerisku, dan kau juga bawa kerismu. Berdoalah. Semoga Allah selalu bersama kita. Iya, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Sedayu mengambil kerisnya dan menyelipkan di pinggangnya. Lalu dengan menunggang kuda, keduanya meninggalkan rumah, menyusuri tepian Gunung Merapi, menembus kegelapan malam yang masih hujan. Sebentar-sebentar Sedayu menoleh, takut ditinggalkan kakaknya. Cahaya petir sesekali menerangi wajah Untara yang terlihat gelisah. Perjalanan ini terlalu berbahaya bagi Sedayu. Dia ini sangat penakut. Mungkin karena sejak kecil selalu ada dalam pengawasan ibu. Ya Allah, bagaimana kalau terjadi sesuatu dengannya? Aku tidak boleh membuat dia celaka. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan prajurit-prajurit Pajang jadi korban pembantai. Kakang, apa Kakang melihat bayangan di depan kita, Kang? Kang? Kakang? Oh, iya. Kakang melamun. Iya. Coba lihat ke depan, Kang. Sepertinya ada bayangan seseorang yang bertubuh raksasa. Iya. Aku melihatnya Sedayu. Orang atau... Kau jangan mengada-ngada. Itu kan batang jati yang roboh 3 hari yang lalu. Iya. Aku kira genderuwo, Kang. Dingin, Kang. Supaya tidak dingin, ayo kita percepat perjalanan kita. Kilat kembali menggelegar, sinarnya menerangi jalan gelap di hutan. Sesosok bayangan bergerak, lalu lari dan menghilang di balik semak-semak. Untara segera menghentikan kudanya. Dia memasang semua inderanya. Ada apa, Kakang? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin memperlambat perjalanan. Karena jalan di depan kita sangat licin. Aku harus turun dari kudaku dan menuntunnya. Ayo Sedayu, kau juga harus turun dari kudamu. Iya, Kang. Kakang, sepertinya bukan jalan di depan kita yang licin. Pasti ada sesuatu yang tidak Kakang sampaikan padaku. Iya kan, Kang? Iya. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang sedang mengintai kita. Kakang, aku takut. Tenang, waspadalah. Kita belum tahu lawan atau kawan yang ada di depan kita.
Kakang. Lebih baik kita kembali lagi saja ya. Mereka pasti Laskar Arya Penangsang. Kalaupun mereka orang-orang Arya Penangsang, kenapa kita harus gentar? Mereka kan orang-orang sakti, Kang. Ayo, Kang. Lebih baik kita kembali saja. Prajurit Pajang, kalau sudah maju, pantang mundur kembali. Tapi kan aku bukan prajurit Pajang, Kang. Kau memang bukan prajurit Pajang. Tapi setelah pergi bersamaku, sekarang kau sudah menjadi prajurit Pajang. Tapi aku tidak mau jadi prajurit Pajang, Kang. Aku tidak bisa bertempur. Sudahlah, diam. Jangan sampai orang-orang di depan kita tahu bahwa kau penakut. Mereka akan mempermainkan kita seperti kelinci. Oh, begitu ya, Kang. Tapi bagaimana caranya aku bisa menghilangkan rasa takutku ya, Kang? Gampang. Untuk menghilangkan rasa takut, kamu harus berani. Nah, dengan begitu, rasa takutmu akan hilang. Tapi bagaimana aku harus memulai keberanian itu, Kang? Ini juga kan tidak mudah. Sudahlah, jangan berdebat lagi. Sekarang kita pancing agar mereka keluar dari persembunyiannya. Biarkan mereka, Sedayu. Kita tidak usah berbuat apa-apa. Tapi kalau mereka mengganggu kita, kau boleh bertindak sesuka hatimu. Kang, apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Kau tenang saja, Sedayu. Itu hanya tipu muslihatku saja, agar orang yang mengintai kita keluar dari persembunyiannya. Sekarang bersiaplah. Siapkan kerismu. Iya, Kang. Sedayu mencabut keris dari pinggangnya. Begitu juga dengan Untara. Keduanya berdiri saling memunggungi sambil mengawasi sekelilingnya. Seluruh indera mereka dipusatkan agar bisa menangkap sesuatu yang mencurigakan. Untara memasang kuda-kudanya, khawatir mendapat serangan mendadak dari orang yang mengintainya. Sementara Sedayu, adik Untara, tidak tenang. Bagaimanapun juga, ini adalah pengalaman pertamanya menghadapi bahaya. Tangan kirinya memegang keris, tapi tangan kanannya memegangi ujung baju Untara. Tiba-tiba, dari semak-semak, sesosok tubuh melesat keluar dari persembunyiannya. Untara dan Sedayu terkejut dan undur beberapa langkah. Nah, siapakah sosok yang muncul di hadapan Untara dan Sedayu itu? Kawan atau lawankah yang muncul di hadapan mereka? Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio, Api di Bukit Menoreh, esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan